Hai teman-teman semuanya, balik lagi di channel aku, I'm Jasmine. Hari ini aku akan mengulas beberapa pertanyaan. Aku sudah bikin question box di Instagram @jasminenmn. Kalau kamu juga ada pertanyaan boleh ke situ. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan mengenai PMDSU yang sudah aku kumpulkan. Jadi aku akan jawab satu persatu. Semoga bisa menjadi referensi teman-teman semuanya. Pertanyaan pertama adalah, Kak, apa beasiswa PMDSU itu? Ya, yang LPDP. Nah, jawabannya bukan. Jadi untuk beasiswa aku ini memang beasiswa yang sama di dalam negeri, tapi untuk beasiswa PMDSU adalah beasiswa fast track, yaitu bisa langsung lanjut S2 ke S3. So, bisa dikatakan PMDSU ini biayain kita secara langsung tanpa kita perlu daftar beasiswa 2 kali. Jadi masa untuk kuliahnya 4 tahun digabung antara S2 dan juga S3. Ini juga berbeda dengan LPDP karena kalau LPDP kan ada skema ke luar negeri dan membiayai hanya S2 saja atau S3 saja. Tapi kalau PMDSU itu sudah langsung di satu universitas, kamu ngelanjut 4 tahun untuk S2 dan juga S3. Pertanyaan kedua, Kak, siapa sih penyelenggara dari PMDSU? Apakah sama senaungan dengan LPDP ataupun BIM? Oke, jawabannya kalau untuk PMDSU sendiri itu bukan diadakan oleh Kemenkeu ya, bukan seperti LPDP, tapi kita dapat dananya dari Ditjen Dikti. Nah, ini nanti untuk pendaftarannya juga berbeda, karena kalau PMDSU itu 2 tahun sekali guys, bukan seperti LPDP yang setiap tahunnya ada maupun BIM yang setiap tahunnya juga ada. Pertanyaan ketiga, Kak, apakah ikut beasiswa PMDSU itu worth it? Oke, kalau dibilang worth it untuk setiap beasiswa menurut aku pasti ada plus minusnya. Tapi aku bisa katakan sejauh ini worth it ya, karena kita sudah dapat beasiswa dan juga uang penelitian. Note buat teman-teman adalah PMDSU ini beasiswa yang memiliki tuntutan ya, karena tidak seperti LPDP maupun beasiswa lain yang perlu menyelesaikan studi. Kalau beasiswa ini setiap tahunnya kita diminta untuk bisa publish satu artikel jurnal ilmiah internasional. Kalau untuk tahun pertama sebenarnya masih bisa Sinta, tapi untuk tahun-tahun selanjutnya kita diminta untuk publish artikel internasional, which is untuk setiap tahun, berarti kita sudah ada penelitian dari awal. Keempat, Kak, berapa sih besaran yang didapatkan di beasiswa PMDSU? Oke, jadi untuk beasiswa ini itu mengcover selain UKT kita juga biaya hidup, kita juga dapat uang penelitian. Pada saat aku semester 1, karena aku sekarang semester 2 ya, pengalaman aku itu dapat 64 juta, itu mencakup sudah free UKT selama 4 tahun, kemudian biaya hidup 4 juta per bulannya, kemudian ada uang buku kalau tidak salah 4 juta, dan juga ada uang penelitian sebesar 6 juta pada saat semester 1. Nah, kalau teman-teman S2-nya itu 1 tahun, maka uang tersebut yang akan digunakan untuk mengerjakan tesis. Tapi kalau nantinya teman-teman 1,5 tahun, itu juga bisa sesuai sama perjanjian dengan kampus saja, itu nanti berarti dananya akan ditambah dengan uang penelitian per tahunnya itu 60 juta. Jadi kita dapat uang penelitian itu dengan mengajukan skema penelitian pengabdian BIMA atau nama lainnya adalah DRTPM. So teman-teman perlu seleksi proposal terlebih dahulu dan nanti akan ada pelaporannya. Dan skemanya berjalan selama 3 tahun ke depan. Jadi pembiayaan yang 60 juta itu dimulai dari tahun kedua. Pertanyaan selanjutnya, Kak, sekarang aku mahasiswa akhir dan pengen coba daftar, apa ya persiapan yang bisa dilakukan? Untuk beasiswa PMDSU sendiri kan dibukanya setiap 2 tahun sekali. Jadi menurut aku persiapan yang bisa kalian lakukan pertama kali adalah membaca buku panduannya terlebih dahulu. Kemudian memperkirakan bahwa usia teman-teman itu pada saat pembukaan pendaftaran di bawah 24 tahun, karena syaratnya adalah di bawah 24 tahun ya. Kalau pada saat kalian mendaftar 24 itu sudah tidak bisa, maka dari itu perlu ditentukan dulu apakah umurnya mencukupi. Kemudian yang perlu dipersiapkan adalah teman-teman boleh ngelakuin tes TOEFL ya, karena untuk syarat masuk ke masing-masing universitas biasanya di S2 kan ada syarat TOEFL 500. Nah itu berarti PR kalian. Kemudian persiapan lain mungkin menambah pengalaman di penelitian dan juga pengabdian, memperbaguslah CV kalian intinya. Yang penting
teman-teman punya komitmen besar sih menurut aku ya, karena beasiswa ini seleksinya itu bersifat relatif pada masing-masing promotor. Di tahap awal administrasi itu kita diseleksi berkas-berkas yang kita dapatnya ya pas saat pembukaan administrasi itu. Seperti contoh ada surat sehat, ada surat keterangan berapa IQ kita, kemudian ada ya lain-lain lah. Tapi itu didapatkannya kan pas deket-deket hari kita mau daftar nih. Jadi untuk persiapan panjang yang bisa dilakukan adalah menambah pengalaman yang utama. Juga pertanyaan selanjutnya, apakah beasiswa ini bisa untuk semua jurusan dan program studi? Jadi untuk beasiswa PMDSU sendiri tidak tersedia untuk semua jurusan atau program studi ya teman-teman. Namun harus menyesuaikan dengan promotor yang tersedia. Promotor itu apa? Promotor itu adalah pembimbing yang terdaftar pada setiap universitas dan mereka sudah ditunjuk untuk menjadi pembimbing kita untuk S2 dan juga S3. Ketika di satu universitas misalnya di program studi X itu sudah ada 2 promotor, namun promotor ini tuh masih memiliki anak bimbing, biasanya promotor ini tidak akan tersedia lagi di tahun-tahun selanjutnya. Namun ketika promotor tersebut mungkin sudah mahasiswa akhir gitu ya bimbingannya, maka bisa jadi promotor ini nanti akan muncul di websitenya lagi. Ada juga promotor yang baru terdaftar. Nah teman-teman bisa cek saja di website berikut ini, kemudian teman-teman bisa lihat ya keilmuan dari masing-masing promotor itu apa, sehingga nanti bisa disesuaikan apakah sama dengan keilmuan teman-teman, dan teman-teman boleh mendaftar ke beliau dengan menghubungi via email mendaftar sebagai calon mahasiswa bimbingan PMDSU. Next pertanyaan, Kak, apakah PMDSU itu ada skema ke luar negeri? Untuk pertanyaan ini, aku katakan kita 4 tahunnya studi di dalam negeri. Tapi ada kesempatan bagi beberapa awardee untuk bisa exchange ke luar negeri selama 4-6 bulan, di mana program tersebut namanya adalah PKPI. Jadi tidak semua berkesempatan untuk mengikuti program tersebut, tapi bagi yang sudah lolos seleksinya semuanya itu bisa ke luar negeri untuk mengerjakan tesisnya. Jadi ada kolaborasi dengan mitra di luar negeri. Ini masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu adalah kalau kita mengikuti PKPI PMDSU itu berdasarkan yang sudah berangkat ke negara mana saja ya tujuannya. Nah, kebetulan di sini website PMDSU kemarin baru memposting ya teman-teman. Di sini ada beberapa negara tujuan, yaitu seperti Jepang, Inggris, Jerman, Malaysia, Australia, Korea Selatan, Turki, Belanda, Belgia, Ceko, Spanyol, Taiwan, Thailand, and Amerika. Untuk asal sebaran PKPI sendiri ada dari UGM, ITS, ada UPI, ada UB, ada Unsyah Kuala, ada UM, ada Universitas Sriwijaya, ada UI, ada UNY, dan juga Universitas Pajajaran berjumlah 39. Jadi ini kakak kelas aku yang udah melaksanakan PKPI di beberapa negara. Sebenarnya negaranya ini bukan kita yang pilih, tapi kita perlu menghubungi mitra dari promotor kita. Jadi kita bisa ke negara misalnya Turki kalau memang promotor kita punya mitra di sana. Kalau misalnya punyanya hanya di Jepang, ya maka kita akan diarahkan ke Jepang. Begitu sih. Pertanyaan selanjutnya ini cukup spesifik ya, Kak, bagaimana experience selama menjadi awardee PMDSU? Perasaannya untuk saat penerimaan sih aku biasa teman-teman ya, senang, bersyukur. Tapi saat dijalani, aku kira waktu itu akan sama seperti orang-orang S2 pada umumnya. Namun ternyata juga ada tekanan-tekanan tersendiri, ada tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi. Dan pada saat semester 1 aku itu cukup sulit karena aku perlu untuk membangun komunikasi dengan promotor. Aku juga baru kenal walaupun aku berasal dari asal kampus yang sama. S1 aku di UM, S2 aku juga di UM. Tapi aku belum ada kenal gitu dengan promotornya, jadi juga baru memahami beliau. Kemudian aku juga ngerasa berbeda karena beberapa mata kuliah itu perlu dimasuki terlebih dahulu di semester 1. Kalau di UM seperti itu. Tapi ada juga teman aku yang dia itu mengikuti perkuliahan seperti biasa saja, namun ya harus lulus 1,5 tahun.
Kalau untuk aku sendiri di semester 1 kemarin aku perlu untuk masuk ke mata kuliah S3 seperti filsafat ilmu. Aku juga perlu untuk ikut publikasi ilmiah ya untuk mata kuliahnya. Jadi ya campur aduk, senang, ada sedihnya juga. Aku juga sempat tertekan, tapi aku yakin aku bisa. Next pertanyaan, yaitu yang ditanyakan adalah, Kak, apakah kita wajib untuk fluent in English? Untuk jawaban ini sebenarnya aku bisa jawab ya harus ya, tapi bukan yang harus advance sekali. Sebenarnya tergantung juga dengan bagaimana kita menarget standar untuk diri kita sendiri. Kalau misal kita pengennya itu jadi orang yang jago sehingga nanti bisa nulis artikel ilmiah dengan lancar, ya maka jawabannya sangat harus. Tapi kalau untuk di awal teman-teman minimal sudah punya sertifikat TOEFL 500 aja sih. Kemudian untuk wawancara itu juga akan sangat berguna karena kemarin wawancara aku menggunakan full bahasa Inggris. Kalau kita koreksi dari segi grammar, pasti aku belum sempurna. Namun untuk bisa melewati itu, kebetulan kemarin pada saat seleksi di antara yang lain itu aku yang menggunakan full bahasa Inggris. Mungkin itu juga menjadi salah satu pertimbangan besar sehingga aku bisa diterima dibandingkan yang lainnya. Pertanyaan menarik ada di sini, yaitu apakah ketika studi kita boleh menikah? Nah, ada beberapa pengalaman dan ada beberapa yang aku tahu memang menikah pada saat kemarin pembekalan di tahun 2023. Kan kita ketemu nih sama beberapa alumni ya. Ada beliau itu yang nggak nikah, jadi ya meneruskan langsung ke jenjang karirnya. Tapi ada juga yang di tengah-tengah PMDSU itu menikah gitu. Nah, itu tidak ada kontrak secara langsung ya untuk mengatakan bahwa tidak boleh menikah selama PMDSU, dan buktinya juga sudah ada begitu contohnya yang menikah. Jadi aku rasa ini tidak apa-apa. Namun kalau kamu merasa tidak bisa fokus ketika ada kehidupan yang lain gitu ya, jadi sarannya ya nggak usah menikah dulu. Pertanyaan menarik selanjutnya adalah, apakah beasiswa ini memperbolehkan untuk kerja? Karena setahu aku untuk LPDP itu harus fokus ke studi. Nah kebetulan ini menarik sekali karena saat aku menerima beasiswa ini di semester 1 itu aku masih bekerja sebagai pengajar. Untuk awal-awal aku ngerasa bisa menghandle teman-teman ya. Kemudian setelah berjalan beberapa minggu dan setelah dievaluasi ternyata cukup sulit juga untuk memanage waktu. Kalau dari promotor aku diputuskan agar aku tidak melanjutkan pekerjaan sehingga aku harus resign. Kemudian kalau untuk kontraknya sendiri di panduan beasiswanya sebenarnya memperbolehkan untuk bekerja 10 jam per minggu maksimal ya. Kemudian kalau untuk aku sendiri sih saat ini bagaimana, apakah tidak memegang pekerjaan sama sekali? Jawabannya adalah aku masih memegang karena aku sendiri kan punya usaha yaitu meroket.asa. Kalau teman-teman pengen bimbingan lomba bisa mampir ke sana. Kemudian aku juga masih sempat untuk mengerjakan penelitian pengabdian yang lainnya juga. Kalau teman-teman ngerasa bukan tipe orang yang multitasking dan ngerasa nggak bisa bertanggung jawab, disarankan ya jangan nyambi-nyambi dengan kegiatan yang lainnya. Pertanyaan terakhir adalah, Kak, kalau misalnya kita nggak bisa bertanggung jawab dengan beasiswa maupun publikasi, bagaimana dampaknya? Oke, untuk ini cukup sulit untuk dijawab. Aku pernah tahu ada satu kakak tingkat aku yang beliau itu menikah, kemudian sudah kehilangan fokus di pendidikannya. Karena sudah tidak bisa lagi melanjutkan, akhirnya kontrak PMDSU tersebut dicabut, teman-teman. Ini tentu bahaya ya, jangan sampai yang dapat PMDSU seperti itu. Kebetulan kalau di UM, di tempat aku, ijazah S2 dan juga S3 itu terpisah. Tapi ada juga kampus yang ijazah S2 dan S3-nya itu jadi satu di akhir. Nah, beruntungnya kemarin karena sempat menyelesaikan S2, maka kakaknya nih dapat ijazah S2. Tapi kalau misalnya di tempat lain, bisa jadi di tengah-tengah ada permasalahan, ya dinyatakan tidak lulus S2 maupun S3. Mungkin itu aja teman-teman ya, karena pertanyaannya sudah habis. Jangan lupa mampir ke Instagram aku juga. Kalau kalian ada pertanyaan, nanti aku akan collect semuanya pertanyaannya, dan kita bisa tanya jawab lagi di YouTube aku. Jangan lupa untuk subscribe, dan kita akan ketemu di kesempatan yang lain. Sampai jumpa.